Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan. Nah, untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa terlebih dahulu. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit mengenai sejarah terbentuknya Daulah Bani Abbasiyah. Untuk yang pertama, kita membahas secara umum terlebih dahulu pengertian dari Bani Abbasiyah itu sendiri. Dinasti adalah sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat, sedangkan Bani adalah sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Dan Abbasiyah sendiri yaitu nama dari paman termuda Rasulullah, yaitu Abbas. Sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah ini tidak bisa dipungkiri, tidak terlepas dari masa keruntuhan pada Daulah Umayyah. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama, 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Yang kedua, yaitu munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah, salah satunya perlawanan dari kaum Mawali. Kaum Mawali sendiri ini merupakan kaum muslim non-Arab. Yang ketiga yaitu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan, di mana pada saat itu Daulah Umayyah mengkambing hitamkan keduanya. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Dan yang terakhir yaitu wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini merupakan khalifah terakhir pada Daulah Umayyah. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad ini pada pertempuran di tepi Sungai Zeb, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pendiri Daulah Abbasiyah yang pertama yaitu Ali bin Abdul bin Abbas, yang kedua Muhammad bin Ali bin Abdullah, yang ketiga Ibrahim al-Imam, yang keempat Abu Muslim al-Khurasani yang kemudian membentuk tim bawah tanah, yang kelima yaitu Abu Abbas as-Sofa, dan yang terakhir yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah pada masa Daulah Abbasiyah ini terdiri dari 5 periode. Dalam periode 1 ada Abu Ja'far al-Mansur, yang kedua Abu Al-Mahdi, yang ketiga Musa al-Hadi, yang keempat Harun al-Rashid, yang kelima Al-Amin, yang keenam Al-Ma'mun, yang ketujuh Al-Mutaksim, dan yang kesembilan Al-Wasik Billah. Nah, pada periode pertama ini merupakan masa kejayaan pada masa Bani Abbasiyah, apalagi nanti pada waktu Harun al-Rashid pada masa 786 sampai 809 Masehi. Ada 12 khalifah, yang pertama yaitu Al-Mutawakkil, yang kedua Al-Muntasir, yang ketiga Al-Musta'in, yang keempat Al-Musta'as Billah, yang kelima Al-Muhtadi Billah, yang keenam Al-Mu'tamad Billah, yang ketujuh Al-Muta'addi Billah, yang kedelapan Al-Muktafi Billah, yang kesembilan Al-Muqtadir Billah, yang kesepuluh Al-Qahir Billah, Ar-Radi Billah, dan yang terakhir Al-Muttaqi Lillah. Pada periode yang ketiga, yang pertama Al-Mustaqfi Billah, yang kedua Al-Mu'ti Lillah, yang ketiga At-Ta'i Lillah, yang keempat Al-Qadir Billah, yang kelima Al-Qaim bi Amirillah. Khalifah pada periode yang keempat, yang pertama yaitu Al-Muqtadi bi Amrillah, yang kedua Al-Mustazir Billah, yang ketiga Al-Mushtarid Billah, yang keempat Ar-Rasyid Billah, yang kelima Al-Muqtafi li Amirillah, yang keenam Al-Mustanjid Billah, yang ketujuh Al-Mustaqdi bi Amirillah. Nah, pada periode yang keempat ini dimulai pada tahun 1075 Masehi sampai 1180 Masehi. Pada periode yang kelima ada 4 nama khalifah di sini. Yang pertama yaitu An-Nasir li Adilillah, yang kedua Az-Zahir bi Amirillah, yang ketiga Al-Mustasir Billah, yang keempat Al-Musta'rim Billah. Nah, pada yang periode yang kelima ini merupakan masa penurunan pada Bani Abbasiyah, dimulai pada tahun 1180 Masehi sampai 1258 Masehi. Silsilah Bani Abbasiyah.
di mana Al-Abbas merupakan anak dari Abdul Muthalib, Muhammad sendiri merupakan anak dari Abdullah. Abdullah dan Al-Abbas saudara sekandung anak dari Abdul Muthalib. Nah, Al-Abbas sendiri mempunyai anak Abdullah, Abdullah mempunyai anak Ali, Ali mempunyai 5 anak, salah satunya yaitu Muhammad. Muhammad mempunyai anak lagi. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Sofa, di mana Abu Abbas As-Sofa ini merupakan pemimpin Bani Abbasiyah pada periode pertama yaitu tahun 750. Dilanjut pada kepemimpinan yang kedua yaitu adik dari Abu Abbas As-Sofa merupakan Abu Ja'far Al-Mansur, memimpin pada tahun 754 Masehi. Nah, anak-anak, itu tadi merupakan materi singkat tentang sejarah berdirinya Daulah Bani Abbasiyah. Mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup sampai di sini saja. Kita sambung di minggu depan lagi. Anak-anak harus tetap belajar dan terus berdoa agar cita-citanya bisa dikabulkan oleh Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.